Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Pada hari ini, dan kita akan terus membuka dari 1 Timotius pasal yang kedua, dan sebelumnya mari saya berdoa terlebih dahulu, memimpin kita bersama-sama untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kalau misalnya Engkau adalah Allah yang telah memanggil setiap kami untuk boleh bersama-sama ada di tempat ini, dan boleh bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah kiranya kata-kata yang sudah kami baca, boleh berbicara ya Tuhan kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa ya Bapak, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus boleh bekerja secara leluasa di antara kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di minggu yang kedua ini, kita akan melihat bersama-sama mengenai satu topik, yaitu mengenai doa bersama. Jadi minggu lalu kita sudah bicara sedikit banyak mengenai doa bersama, dan minggu ini kita akan juga bicara mengenai doa bersama, dan khususnya kita akan bicara mengenai doa bersama bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara. Kenapa kita berdoa bagi bangsa kita, kenapa kita berdoa bagi negara kita, saudara-saudara. Jadi minggu lalu kita melihat bagaimana kita harus berdoa satu sama lain, dan kita juga harus berdoa bersama untuk saudara-saudari seiman yang ada bahkan di belahan dunia yang lain, untuk orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang ada di belahan dunia yang lain. Kita harus berdoa secara bersama bagi mereka. Dan sekarang kita akan berdoa, akan melihat bagaimana doa bagi bangsa, saudara-saudara. Dan minggu depan kita juga akan melihat bagaimana kita harus berdoa bersama bagi dunia. Nah, saudara-saudara, tentunya ketika kita bicara mengenai apa sih sebetulnya esensi daripada doa bersama dan khususnya doa bagi bangsa, saudara-saudara, kita akan melihat apa yang menjadi dasar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti apa, saudara-saudara, mengenai hal ini. Tentunya banyak dari kita yang pindah kota, pernah pindah kota, saudara-saudara pernah pindah mungkin dari Indonesia ke Australia, dan saudara mungkin pernah pindah juga dari satu kota ke kota lain, saudara-saudara. Dan biasanya sebagai seorang pengikut Kristus, ketika saudara pindah ke kota lain, saudara mencari gereja, tentunya, ya. Karena saudara adalah seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara kepingin pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Cuma menarik sekali kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana saya mencari gereja. Oke? Kira-kira kategorinya apa, saudara-saudara? Kriterianya apa kalau saudara mencari gereja, contohnya? Gereja yang sehat seperti apa? Nah, rata-rata kalau misalnya di Indonesia, saudara-saudara, kalau saya tanya ke orang-orang yang ada di Indonesia, kalau kalian pergi ke gereja, kalian pergi ke gereja yang seperti apa? Begitu. Nah, biasanya banyak dari mereka yang bilang bahwa saya pergi ke gereja yang banyak orangnya, pertama-tama. Ya, itu menjadi standar yang umum, saudara-saudara. Karena banyak orang biasanya itu adalah indikasi kalau misalnya gerejanya itu sehat, begitu loh. Atau mungkin pergi ke gereja yang ada gedungnya, yang gedungnya megah, yang gedungnya besar mungkin. Atau mungkin kalau bisa pergi ke gereja yang pendetanya pakai sneakers yang mahal, saudara-saudara, atau pakai jam tangan yang mahal, yang mobilnya mewah, saudara-saudara, yang model kayak kalau saudara masuk ke IG, jangan masuk sekarang tentunya, saudara-saudara bisa lihat di Pastors in Style, saudara-saudara, mungkin seperti itu. Atau mungkin saudara-saudara pergi ke gereja yang mana mungkin kalau mau ketemu pendeta seniornya harus appointment dulu, saudara-saudara, paling sedikit 2 bulan sebelumnya. Atau mungkin pendetanya katanya itu ada di ring 1. Saya baru tahu ya, saudara-saudara, ternyata ada gereja yang pendetanya itu punya ring, saudara-saudara. Dan ring itu adalah orang-orang yang menjaga dia, atau orang-orang yang menseleksi siapa yang bisa ketemu dengan dia, saudara-saudara. Luar biasa. Tetapi mungkin banyak dari saudara nggak se-ekstrim itu ya. Mungkin banyak dari saudara yang berpikir bahwa,
kok saya nggak terlalu ekstrim ke sana. Saya cukup tradisional, saya cukup konvensional ketika saya mencari gereja. Mungkin saya mencari gereja yang normal-normal aja, gitu ya. Yang terpenting gerejanya mungkin anggota PGI, saudara-saudara. Tahu ya PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu suatu organisasi yang mengayomi begitu gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, saudara-saudara. Atau mungkin juga saudara pergi ke denominasi yang sudah pasti begitu loh namanya, ya. Contohnya misalnya denominasi yang depannya G, saudara-saudara, semua denominasi depannya G ya tentunya. Dan belakangnya I ya, tentunya kebanyakan saudara-saudara denominasi yang lain juga belakangnya I. Karena ini gereja Indonesia, saudara-saudara. Oke? Mungkin saudara pergi ke gereja-gereja seperti itu. Karena apa? Karena sudah ternama. Sudah ada orang yang pergi. Dan saudara mungkin tahu ada teman atau ada saudara atau ada kerabat yang pergi ke sana, saudara-saudara, atau menjadi anggota gereja tersebut. Mungkin itu kategori kita ketika kita mencari gereja, saudara-saudara. Tetapi menarik sekali, Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari gereja yang sehat. Bagaimana kita mencari gereja yang sehat. Apa ciri gereja yang sehat, saudara-saudara? Nah, di bagian yang kita baca, khususnya dari pasal 1 hingga pasal yang kedua, kita hanya baca pasal 2, tetapi kita akan membuka bersama-sama juga pasal 1. Ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai ciri gereja yang sehat. Ciri gereja yang sehat. Yang pertama, gereja yang sehat itu adalah gereja yang berlandaskan Injil. Gereja yang berlandaskan Injil. Perhatikan di 1 Timotius 1. Saudara-saudara jangan tutup dulu Alkitabnya. Di pasal yang kedua yang tadi kita baca, swipe sekali saudara-saudara dan move ke pasal yang pertama. Di sini Rasul Paulus sebetulnya sedang menuliskan sebuah surat kepada seorang muda, asistennya, pendeta muda yang bernama Timotius, saudara-saudara, yang pernah dimentori oleh Rasul Paulus. Pada saat itu ketika Rasul Paulus melayani di kota Efesus, dia datang bersama-sama dengan Timotius dan dia mendorong pada waktu itu sang anak rohani ini, Timotius, untuk tinggal di Efesus. Karena apa? Karena ada masalah yang terjadi di gereja di Efesus. Dan masalah itu adalah masalah Injil. Perhatikan pasal 1 ayatnya yang ketiga, ada di layar juga kalau saudara mau lihat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku mendesak supaya engkau tinggal di Efesus. Siapa engkau ini? Timotius, saudara-saudara. Dan menasihatkan orang-orang tertentu agar jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan istilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Jadi, kata Paulus kepada Timotius apa? Timotius, kamu tinggal di Efesus. Stay in Ephesus. Tinggal di Efesus. Untuk apa? Untuk sebuah misi, saudara-saudara. Apa misinya itu? Misinya ialah untuk mengajarkan orang-orang tertentu di sana, kemungkinan besar adalah para pemimpin gereja-gereja di Efesus, agar tidak sibuk dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berpusat pada Injil, atau keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Jadi, gereja ini adalah gereja yang punya masalah, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus menyuruh kepada Timotius untuk tinggal di sana. Apa masalahnya? Masalahnya di sini ialah bahwa mereka tidak mengajarkan apa yang harusnya mereka ajarkan. Mereka tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Saudara-saudara, mengerikan nggak kalau misalnya saudara pergi ke gereja, yang mana gereja itu tidak melakukan apa yang harusnya gereja lakukan, saudara-saudara. Oke? Itu sesuatu yang mengerikan. Lalu pertanyaannya ialah, apa yang gereja seharusnya lakukan kalau begitu? Mereka seharusnya mengajarkan Injil. Oke? Tetapi pada kenyataannya, mereka mengajarkan hal-hal yang bukan Injil. Dan ini adalah masalah yang sangat besar sekali buat Rasul Paulus. Jadi kalau misalnya kita tanya kepada Rasul Paulus, apa sih ciri-ciri gereja yang sehat? Dia akan bicara bahwa gereja yang sehat yang pertama-tama adalah gereja
yang mengajarkan Injil, yang berdasarkan Injil, saudara-saudara. Karena dia adalah seorang yang telah diselamatkan. Rasul Paulus itu adalah orang yang tahu apa artinya diselamatkan oleh Allah di dalam iman. Dan bahkan dia mengabdikan hidupnya untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara. Untuk pemberitaan Injil, khususnya kepada orang-orang yang berbeda dengan dia. Jadi dia sengaja pergi ke orang-orang yang rasnya beda dengan dia, ke orang-orang yang bahasanya beda dengan dia, ke orang-orang yang memang jauh berbeda dengan dia, untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara. Orang yang dari suku yang berbeda, orang dari ras yang berbeda, saudara-saudara. Bahkan dia memberitakan Injil kepada mereka yang dianggap rendah, begitu loh, oleh bangsanya sendiri. Bangsa Rasul Paulus, saudara-saudara. Yaitu dia dari orang Yahudi, yang menganggap orang yang bukan Yahudi itu adalah bangsa yang lebih rendah. Dia sengaja pergi ke mereka, supaya mereka boleh mengenal Injil. Dan dia tahu, saudara-saudara, bahwa Injil itu telah mengubahkan dia. Ya. Dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara, bagaimana Injil itu telah mengubahkan para rasul, saudara-saudara. Dan khususnya Rasul Paulus. Dan disitulah pada waktu itu, Injil itu diberikan kepadanya, dan dia sebarkan kepada semua orang, dan itu yang menjadi prioritas hidupnya. Dan dia tahu, ketika itu menjadi prioritas hidupnya, dia pun ingin supaya hal yang sama menjadi prioritas hidup daripada Timotius ketika dia memimpin gereja di Efesus. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki prioritas Injil. Gereja Efesus harus memiliki prioritas Injil menurut Rasul Paulus. Jadi kalau kita tanya kepada Rasul Paulus, seperti apa sebetulnya gereja yang memiliki prioritas Injil, saudara-saudara? Tentunya Rasul Paulus akan berbicara bahwa gereja yang jemaatnya menghidupi berita Injil tersebut. Seperti dia telah menghidupi berita Injil itu. Dan dia kepingin jemaat yang dia pimpin atau jemaat yang mungkin dia utus orang seperti kayak Timotius, saudara-saudara, untuk pergi, untuk juga menghidupi berita Injil itu, saudara-saudara. Dan dia sadar, kalau misalnya para pemimpin gereja termasuk Timotius dan para penatua di Efesus, ini menganggap bahwa apa? Bahwa berita Injil itu penting, tetapi ada praktek yang berbeda, saudara-saudara, yang dilakukan oleh gereja. Jadi, pertama yang harus dilakukan oleh para pemimpin sebuah gereja yang sehat, itu adalah untuk memfokuskan kembali apa yang menjadi aktivitas, apa yang menjadi kehidupan yang ada di dalam gereja itu di dalam Injil tersebut, saudara-saudara. Jadi, bagaimana contohnya secara praktis? Untuk bertanya satu dengan yang lain. Apakah engkau sudah sungguh percaya kepada Yesus? Contohnya. Secara praktis, untuk bertanya satu kepada yang lain. Apakah engkau sudah memberitakan Injil di tempat kerjamu? Untuk saling bertanya satu dengan yang lain, saudara-saudara. Apakah engkau telah hidup kudus dan hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi berita Injil? Kata Rasul Paulus apa di ayatnya yang ke-13 dikatakan, aku yang tadinya, pasal 1 ya, pasal 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas dan aku telah dikasihaninya karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini yang namanya amazing grace, saudara-saudara. Amazing grace itu adalah karunia Allah yang begitu besar, yang mengubah kehidupan seseorang, ya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berita Injil itu adalah berita yang bisa mengubah kehidupan orang. Ada orang yang di penjara, hidupnya berubah. Ada orang yang pakai drugs, hidupnya berubah. Ada orang yang mungkin berjalan jauh dari Allah, di dalam dosa seksual, hidupnya berubah, saudara-saudara, ketika dia mendengarkan Injil. Termasuk juga Rasul Paulus di sini, di ayat 13. Dia dulunya adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas dikatakan, tetapi aku telah dikasihaninya oleh Allah karena iman. Ini yang namanya amazing grace, saudara-saudara. Saudara tahu siapa yang tulis lagu Amazing Grace? Itu adalah seorang yang bernama John Newton. Kenapa dia tulis lagu Amazing Grace, saudara-saudara? Karena dia telah mengalami
apa yang disebut sebagai karunia Allah, anugerah Allah yang begitu besar, yang mengubah kehidupannya, saudara-saudara. Mungkin pembicaraan yang harus kita tanamkan di dalam gereja kita, apakah kalau misalnya gereja kita itu adalah gereja yang berpusat kepada Injil, ialah apakah hidupmu sudah diubahkan oleh berita Injil? Begitu. Apa yang membuat hidupmu lain dulu dengan sekarang? Oke? Sebelum engkau mengikuti Yesus dengan sesudah engkau mengikuti Yesus. Apa yang lain? Terus terang, kalau misalnya hidupmu tidak berbeda, tentunya Kristus nggak melakukan sebuah perubahan di dalam hidupmu. Mungkin hidupmu belum menjadi hidup yang mengerti apa anugerah tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk kita datang kepada Kristus dan untuk melihat kembali lagi. Apakah kita sudah hidup di dalam Injil? Berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita, dan bagaimana kehadiran Allah itu boleh nyata di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, gereja yang sehat adalah gereja yang berpusat di dalam berita Injil atau berpusat di dalam pemberitaan Injil, saudara-saudara. Dan ini adalah diisi dengan orang-orang yang pertama-tama harus sadar kalau misalnya dia adalah orang yang sudah diselamatkan hanya karena berita Injil. Dan dia adalah orang yang diubahkan hanya karena berita Injil. Apa berita Injil itu? Di ayat 15, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa berita Injil itu ialah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara-saudara. Kesadaran ini adalah kesadaran yang paling utama yang harus kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sadar bahwa kita orang berdosa? Dan apakah kita sadar juga kalau misalnya Yesus telah datang dan menyelamatkan kita dan mengubahkan kita, saudara-saudara. Kesadaran ini adalah kesadaran yang utama. Dan itu ditanamkan ke dalam kehidupan Timotius dan juga ditanamkan oleh Timotius ke dalam kehidupan orang-orang lain. Saudara, berita Injil ini harus mengubah cara pandang kita di dalam berbagai macam hal. Kalau misalnya berita Injil itu nggak mengubah, maka kita harus tanya, apakah kita sudah mengerti berita Injil atau belum? Berita Injil akan mengubah. Bagaimana caranya misalnya kita cari pasangan, saudara-saudara? Oke? Apakah pasangan kita sudah seiman di dalam Kristus? Berita Injil itu akan mengubah di mana kita akan tinggal. Apakah kita sudah akan tinggal di tempat di mana saya bisa melayani Tuhan dan berita Injil bisa berkembang? Berita Injil itu akan mengubah, saudara-saudara. Mungkin contohnya mobil apa yang akan kita beli? Karena apa? Karena tentunya kalau misalnya kita bisa beli mobil, kita tentunya ada beberapa dari kita yang bisa beli mobil yang mahal, saudara-saudara. Tetapi kita memilih untuk tidak membeli mobil yang mahal dan menggunakan uang yang lebih tersebut, saudara-saudara, untuk pekerjaan pemberitaan Injil, dan kita rela untuk naik mobil yang lebih sederhana. Saya bukan bilang bahwa mobil bekas yang mobil rongsokan ya. Mobil sederhana yang jauh lebih sederhana, itu adalah artinya bahwa berita Injil telah mengubahkan caramu untuk bagaimana membeli mobil. Luar biasa ya. Berita Injil itu tuh mengubah kita, saudara-saudara. Mengubah semua aspek hidup kita. Dan kalau saudara belum diubahkan, tentunya saudara harus bertanya, apakah saudara telah mengerti berita Injil. Berita Injil akan mengubah masa depan kita, saudara-saudara. Di mana kita akan pergi, kemana kita akan pergi, dan kapan kita akan pergi, saudara-saudara. Dan luar biasa, itu juga telah mengubahkan Rasul Paulus dan telah mengubahkan juga Timotius. Yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang bukan hanya berlandaskan Injil, tetapi gereja yang memberitakan Injil. Oke? Lalu kalian bertanya kan ya, kapan nih ngomongin mengenai doanya ini? Kalau misalnya kirain poin kedua itu adalah gereja yang berdoa, begitu loh. Tetapi ternyata poin yang kedua itu adalah gereja yang memberitakan Injil. Apa hubungannya pemberitaan Injil dengan berdoa, saudara-saudara? Dan ini sekali lagi ini adalah satu bagian yang Rasul Paulus unpack di sini, karena dia katakan ketika kita berdoa, sebetulnya kita berdoa itu bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita berdoa untuk pemberitaan Injil. Nah sekarang kita pindah ke pasal yang kedua, saudara-saudara. Di ayatnya yang pertama, perhatikan yang tadi kita baca. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oke? Di ayat yang pertama itu, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia di awalnya tidak ada kata penghubung ya. Tetapi, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya sebetulnya ada kata penghubung. Dan kata penghubung itu kurang lebih dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh karena itu. Oke? Oleh karena itu. Atau dalam bahasa Inggris disebut therefore. Oke? Tetapi apa artinya, saudara-saudara, dengan ada kata penghubung itu? Kata penghubung itu bahwa Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita semuanya dan juga kepada jemaat di Efesus bahwa apa? Ketika engkau mengenal berita Injil dan engkau mengerti berita Injil, maka ini loh yang harus engkau lakukan. Yaitu apa? Yaitu berdoa. Dan doa ini bukan hanya sekedar doa, saudara-saudara. Tetapi doa untuk pemberitaan Injil. Jadi dua hal yang tidak boleh dipisahkan sama kita, saudara-saudara, itu adalah bagaimana kita mengerti Injil dan bagaimana kita mengabarkan Injil. Dan bagaimana kita mengabarkan Injil, salah satunya itu adalah dengan berdoa. Oleh karena itu, kata Rasul Paulus, aku nasihatkan kamu, pertama-tama, jadi ini adalah hal yang sangat utama, dan hal yang sangat praktis, engkau bisa lakukan, bagi gereja yang berpusat Injil adalah untuk apa? Simple. Untuk berdoa. Untuk berdoa, saudara-saudara. Untuk berdoa. Naikkan permohonan, yaitu doa syafaat, untuk siapa? Untuk siapa? Di sini bilang. Untuk semua orang. Untuk semua orang, dia katakan. Serius nih, Rasul Paulus? Untuk semua orang? Ya. Untuk seluruh dunia? Ya, kata Rasul Paulus. Untuk doa yang lintas bangsa. Betul. Doa yang lintas bangsa. Untuk bangsa lain, ya jelas. Untuk pemerintahan bangsa lain, ya jelas, saudara-saudara. Dan kita harus berdoa, berarti bukan hanya untuk satu sama lain. Kita seringkali kita berdoa, ya secara eksklusif ya. Kebanyakan dari kita berdoa untuk diri kita sendiri, betul gak? Ya, itu jujur, saudara-saudara. Terus kemudian kita berdoa untuk satu sama lain. Ya, apakah itu anggota keluarga, ataukah mungkin juga anggota gereja lain. Kita lebih jarang lagi berdoa untuk pemerintah, untuk pembesar, dan juga untuk apa? Untuk dunia, saudara-saudara. Dan di sini kita diajak untuk kita berdoa bagi mereka. Di doa syafaat kita, sejauh ini, kita berdoa untuk suku-suku yang belum terjangkau, saudara-saudara. Itu suku-suku yang baik, Kak? Ya, suku-suku yang baik. Walaupun saudara belum pernah pergi ke sana, mungkin ada beberapa yang pernah pergi ke sana, tetapi walaupun saudara belum pernah pergi ke sana, no problem. Kita akan doakan supaya Injil atau berita Injil bisa terjangkau bagi mereka, saudara-saudara. Dan saya rindu untuk kita bisa expand doa tersebut. Yaitu bukan hanya suku-suku yang belum terjangkau yang ada di Indonesia, tetapi juga yang ada di seluruh dunia. Yang ada di Asia, saudara-saudara. Berarti dengan kata lain banyak yang harus kita doakan ya. Oh ya jelas, ada begitu banyak yang harus kita doakan. Dan ini adalah doa berarti untuk semua orang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Oleh karena itu, pokok doa, doa syafaat, itu nggak pernah ada habisnya saudara-saudara. Mau tiap minggu lain pun, mau tiap minggu 5 poin pun, nggak akan ada habisnya. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk berdoa bagi semua orang. Dan bukan hanya 2 menit seharusnya. Tetapi kalau bisa 5 menit. Kalau bisa mungkin 7 menit. Mungkin kalau 10 menit ketiduran kali ya. Tetapi saudara-saudara doanya itu harus lebih banyak sebetulnya. Dan kalau saudara belum ikut home group, saudara saya undang sekali lagi untuk bisa ikut home group. Karena di home group kita berdoa juga saudara-saudara. Untuk doa-doa atau pokok doa yang lain. Kita harus berdoa, kata Rasul Paulus apa? Bagi semua orang. Bagi siapa saja nih Rasul Paulus? Perhatikan di ayatnya yang kedua. Bagi orang-orang yang menjadi prioritasnya, pertama-tama. Di ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan? Untuk raja-raja. Untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, saudara-saudara. Kita tinggal di negara yang bebas. Di Australia di sini, saudara-saudara. Yang menjunjung tinggi kebebasan beragama.
tidak ada penindasan, no problem, tidak ada masalah, saudara-saudara. Tetapi kita dipanggil untuk berdoa. Berdoa bagi raja, bagi pembesar. Dan jangan pikir bahwa, Australia nggak ada masalah mengenai hal ini. No, kita tetap harus berdoa untuk mereka. Apakah kita harus berdoa untuk Presiden Prabowo di Indonesia? Ya, kita harus doakan untuk Presiden Prabowo di Indonesia, saudara-saudara. Indonesia mungkin lebih banyak masalahnya, kita akan doakan. Kita doakan untuk gubernur di tempat di mana saudara tinggal mungkin. Atau mungkin berasal. Kita akan doakan. Kita akan berdoa, saudara-saudara, bagi pemerintah. Tetapi kalian tanya sama saya, Pastor, pemerintahannya kan non-Kristen, bagaimana saya berdoa bagi mereka? No, kita tetap doakan untuk mereka. Supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik, saudara-saudara. Kita harus berdoa bagi penguasa, bagi pemerintah, dan lain sebagainya. Saudara tahu pada zaman Rasul Paulus dan pada zaman Timotius, pemerintah atau raja-raja ini adalah pemerintah yang sangat anti-Kristen. Menyesah orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tetapi Rasul Paulus memanggil kepada jemaat di Efesus untuk terus berdoa bagi mereka, saudara-saudara. Sulit ya? Sulit, saudara-saudara. Bagaimana saya berdoa bagi penguasa yang anti, yang berlawanan dengan saya, saudara-saudara. Bagaimana saya berdoa kepada penguasa yang anti kekristenan, anti kepada Yesus. Kita harus berdoa bagi mereka, saudara-saudara. Dan di dalam konteks modern ini, aplikasinya ialah kita harus berdoa bagi pemerintah di Korea Utara. Kita harus berdoa bagi pemerintah di China. Kita harus berdoa bagi pemerintah di negara-negara Islam. Dan juga negara-negara yang mana kekristenan dianiaya, saudara-saudara. Apa isi doanya? Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini. Apa isi doanya? Agar kita hidup tenang dan tentram. Agar kita bisa hidup saleh dan dihormati. Kedengarannya bagus ya? Betul nggak? Dan bisa diartikan egois, saudara-saudara. Karena apa? Karena, ternyata berdoa supaya kita hidup tentram. Ternyata kita berdoa supaya kita bisa hidup saleh. Tetapi saudara-saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah dan Juru Selamat kita. Dan ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita lihat di ayat 3 dan ayatnya yang keempat, yang tadi kita baca, saudara-saudara, kelihatannya ini bukan doa yang egois. Ini bukan doa yang egois. Tetapi ini adalah doa dengan sebuah tujuan. Saudara-saudara. Tujuannya apa? Tujuannya bukan kepada kita. Tetapi tujuannya itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang jauh lebih besar itu, saudara-saudara? Yaitu supaya semua orang diselamatkan, saudara-saudara. Semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran, yaitu dari firman Tuhan. Jadi sekarang baru mengerti ya. Oh, ini toh artinya saya berdoa untuk penguasa. Saya berdoa untuk raja. Kalau saya berdoa untuk semua orang, apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah kita berdoa supaya penguasa, supaya pemerintah, saudara-saudara, itu memberikan kehidupan yang tentram dan kehidupan yang aman, yang kondusif kepada orang-orang Kristen, supaya orang Kristen, lembaga Kristen, gereja, lembaga misi, semuanya bisa berfungsi untuk mengabarkan berita Injil. Jadi itu sama sekali tidak egois, saudara-saudara. Kita berdoa untuk pemberitaan Injil supaya bisa terus terjadi. Supaya kita orang Kristen dapat hidup di dalam apa? Kesalehan. Di dalam bahasa Inggris disebutkan apa? Godliness. Di dalam godliness. Di dalam apa? Kehormatan. Supaya ketika orang pada waktu itu melihat, kalau misalnya orang-orang Kristen contohnya, ada di pemerintahan, dan orang-orang Kristen bisa menjalankan tugasnya, dan menjalankan nilai-nilai kehidupannya di dalam pemerintahan, maka orang bisa memuji dan memuliakan Allah karena kehadiran orang tersebut di pemerintahan. Ngerti ya, saudara-saudara yang saya maksud di sini ya? Jadi, ini adalah doa dengan sebuah tujuan. Dan inilah yang menjadi prioritas daripada Rasul Paulus kepada di gereja-gereja di Efesus dan juga kepada kita semua, saudara-saudara. Kita harus berdoa untuk pemerintahan.
Kita harus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Kita harus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di DPR, saudara-saudara. Seberapa jeleknya image daripada DPR sekarang ini, DPR di Indonesia, kita harus doakan untuk anak-anak Tuhan. Supaya yang sudah melakukan praktek-praktek yang gak benar, mereka bisa kembali. Supaya yang sudah setia kepada kebenaran, mereka tetap setia, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kemarin saya bicara dengan satu bapak, dia cukup dekat, saudara-saudara, dengan banyak sekali orang-orang pemerintahan dan orang-orang di DPR. Ketika DPR kemarin lagi rame-rame, saudara-saudara, saya tanya kepada dia. Saya tanya kepada dia secara jujur, Pak, ada nggak sih orang yang benar di DPR? Maksudnya apa, Pak? Dia tanya. Maksudnya anak Tuhan yang memang betul-betul setia dan betul-betul memperjuangkan nilai-nilai yang Kristiani, nilai-nilai yang Alkitabiah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dia katakan ada. Dia katakan ada. Dia sebut beberapa nama ke saya. Kalau saudara mau tahu nanti habis ibadah, saudara bisa tanya sama saya siapa aja namanya. Dan dia sebutkan nama-namanya ke saya, dan dia katakan orang-orang ini menurut dia adalah orang-orang yang benar. Kita harus doakan orang-orang itu, saudara-saudara. Karena orang-orang itu memperjuangkan apa yang menjadi nilai-nilai Allah dan nilai-nilai kekristenan. Kita harus doakan untuk mereka. Kita harus doakan untuk mereka yang Kristen, atau yang namanya Kristen, saudara-saudara, untuk kembali ke jalan yang benar. Oke? Pada waktu itu, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ketika ada seorang yang ditangkap oleh KPK dengan nama, aduh, namanya kok seperti ini, nama Alkitab, saudara-saudara. Saya pikir, aduh, ngenes sekali begitu ya. Tetapi kita harus doakan orang ini, saudara-saudara, supaya apa? Supaya dia bisa berbalik kepada Tuhan, dan dia bisa menjalankan atau setia kepada nilai-nilai kekristenan, saudara-saudara. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Dan ini yang juga dia inginkan bagi kita, gereja-gerejanya. Saudara-saudara, puji Tuhan bahwa dia memberikan kepada kita pengharapan dan dia memberikan kepada kita sebuah tujuan. Kita harus berdoa bersama untuk pemerintah. Dan kita harus berdoa bersama, saudara-saudara, untuk setiap orang yang menjalankan roda pemerintahan, dan setiap orang yang mungkin, saudara-saudara, ada di dalam sebuah kebimbangan di dalam menjalankan hal tersebut. Biarlah kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita bersama-sama untuk kita terus berdoa. Pada hari ini kita akan mulai berdoa, saudara-saudara, bukan hanya untuk suku-suku terasing di Indonesia, tetapi kita akan berdoa khususnya untuk negara lain. Oleh karena itu, saya senang sekali dan kita mudah-mudahan bisa spend waktu bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara-saudara.